Jadi kemarin beberapa yang seliweran di media sosial saya, Pak, yang membahas tentang dialektika pun lagi marak juga terkait dengan bukunya Tan Malaka yang berjudul Ngadilok. Jadi salah satu partnya itu membahas tentang dialektika. Jadi sebenarnya apa sih arti dari dialektika itu sendiri? Ya, kawan-kawan ada yang bisa menjelaskan apa itu dialektika? Ada? Mungkin Ya. Dalam pengetahuan saya, bahwa dialektika itu secara sederhananya adalah mencari kebenaran. Oh, mencari kebenaran ya. Oke, bagus. Kawan-kawan pernah belajar atau pernah mendapat materi kuliah tentang dialektika? Belum. Ya, memang kita bukan di fakultas filsafat ya, kita di fakultas hukum. Kita memang tidak pernah belajar apa itu dialektika. Padahal dialektika itu penting ya sebagai cara untuk berpikir, metode untuk berpikir kritis. Nah, saya akan menjelaskan soal dialektika, tentu tidak semendalam di Fakultas Filsafat. Saya pun belajar tipis-tipis ya soal apa itu dialektika. Nanti kawan-kawan juga bisa mengoreksinya. Soal dialektika, saya mungkin jauh mengajak kalian ke abad sebelum Masehi dulu ya. Kalian pernah dengar Heraklitus? Belum juga Heraklitus. Oke. Heraklitus. Nah, kawan-kawan apakah pernah mendengar Pantarai? Pantarai? Belum juga? Pantarai. Pantarai itu mengalir. Artinya mengalir. Di depan kampus itu ada sungai Kali Ancar ya. Nah, kalau kalian melangkah di Kali Ancar, di sungai, kalian tidak mungkin menetap pada aliran sungai yang sama. Kalian tidak berada dalam aliran yang sama. Mengapa? Karena air terus mengalir. Artinya apa? Heraklitos mengajarkan kita tentang becoming yang selalu berubah. Nah, sebelum Heraklitos, beberapa filsuf seperti Thales, Aximenes, misalnya mereka mencari arke. Ada yang tahu arke? Oke. Arke. Arke ini bahasa Yunani ya, bahasa arke itu elemen pertama, inti, asal mula dari segala sesuatu. Jadi mereka mencari apa inti dari segala sesuatu, elemen pertama. Misalnya seperti Thales. Ia berpendapat bahwa alam semesta ini berasal dari air. Lalu muridnya, enggak, bukan air. Anaximenes mengatakan dari udara. Nah, baru kemudian Heraklitos ia menyanggah. Enggak perlu mencari arke yang permanen, yang abadi, yang menetap. Tetapi ia mengajarkan tentang proses yang menjadi, yang berubah. Nah, masih bingung ya? Oke. Mungkin untuk memudahkan kita berkembang di era Sokrates atau Sokratis ya. Pernah dengar Sokrates? Terkenal ya Sokrates ya? Oke. Kalau filsuf-filsuf sebelum Sokrates, mereka mencari kebenaran di alam semesta, menatap makrokosmos seperti bintang, sungai, benda-benda di luar manusia. Sokrates enggak.
ia mengajak kita untuk melihat persoalan manusia, mengajak kita untuk mempertanyakan tentang manusia. Nah, di era Sokrates itu masa berkembangnya para sofis. Pernah dengar sofis? Sofis itu apa sofis? Ada? Coba. Sufi mungkin. Sofis. Sofis itu orang-orang yang jago berdebat, yang piawai adu argumentasi, seperti di televisi. Acara-acara tertentu kan saling berdebat. Mereka mengajarkan retorika dengan bayaran yang mahal. Mereka berdebat bukan untuk mencari kebenaran, tetapi mencari kemenangan. Jangan-jangan saya berpikir ini merupakan bapak kandung atau ibu kandung para advokat. Maju tak gentar membela yang bayar. Mereka berdebat bukan untuk mencari kebenaran, tapi mencari kemenangan. Nah, lalu Sokrates, retorik itu dari bahasa Yunani eris ya, dewa perang. Jadi pada masa itu kebanggaan pemuda yang sebelumnya di medan perang itu berubah ke medan perdebatan di agora. Agora itu semacam pasar, juga tempat orang belajar, tempat kerumunan orang, di mana di situ ada pilar-pilar stoa di situ. Nah, Sokrates lalu bertanya, mempertanyakan apa yang disampaikan atau diklaim sebagai kebenaran oleh para sofis ini. Nah, Sokrates juga menantang apa yang dianggap atau yang diklaim oleh para sofis ini sebagai kebenaran yang tak terbantahkan ketika itu dengan kepiawaian berdebat atau berretorika. Apakah Sokrates itu hanya sekadar mencari kebenaran, atau apakah hanya sekadar menantang para sofis yang kemudian hari ini kuat dalam retorika? Iya, bagus. Tentang bagaimana Sokrates mempertanyakan klaim kebenaran para sofis ya. Nah, ada namanya metode Elenchus. Elenchus ini persilangan kebenaran. Jadi Sokrates mengajukan pertanyaan, lalu dijawab oleh para sofis. Jawaban yang diberikan para sofis itu dipertanyakan lagi, hingga akhirnya si sofis ini tidak mampu lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dari Sokrates. Yang sebelumnya orang menganggap itu sebagai kebenaran yang mapan, yang tidak bisa lagi dipertanyakan, ternyata bisa dibuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh para sofis itu hanya retorika belaka, yang ternyata bisa dibuktikan kekeliruannya. Nah, metode Elenchus ini contohnya ketika Sokrates mempertanyakan soal keadilan. Waktu itu ada sofis namanya Thrasymachus ya. Jadi menurut Thrasymachus ya, bahwa keadilan apa yang disampaikan oleh para penguasa itu keadilan yang harus dipatuhi oleh rakyat, oleh masyarakat. Lalu Sokrates mempertanyakan, apakah penguasa itu tidak benar, tidak bisa salah? Kata Thrasymachus, ya mungkin saja mereka bisa salah. Nah, menurut Thrasymachus, rakyat harus mematuhi itu karena memang yang mempunyai kekuasaan, mempunyai kekuatan, ya memang harus dipatuhi, dan itu memang menguntungkan bagi yang terkuat, si penguasa.
kata Sokrates, kalau ternyata penguasa bisa salah dan ia membuat kebijakan yang mungkin kebijakan atau tentang keadilan itu merugikan si penguasa itu, bukankah kalau rakyat mematuhi perintah si penguasa tadi, bukankah itu sama merugikan yang paling kuat? Nah, di situ kemudian terjadi apa yang namanya aporia. Aporia itu kebuntuan. Yang dimaksud kebuntuan di sini, orang kemudian merenung untuk mencari kebenaran yang lebih dalam. Oh, ternyata apa yang disampaikan itu tidak benar-benar suatu kebenaran. Sehingga mengundang atau memantik orang untuk berpikir lebih mendalam lagi. Ini disebut aporia. Nah, Ibu Sokrates ini yang menarik, ia seorang bidan yang membantu persalinan. Tahu ya bidan ya? Nah, itulah kenapa ada namanya metode maiotika. Maiotika ini seni kebidanan. Jadi Sokrates membantu melahirkan kebenaran dari dalam diri si orang itu. Bukan bermaksud ketika mengalami kebuntuan, aporia, lalu Sokrates memberikan jawaban, ini loh yang benar. Enggak, Sokrates tidak seperti itu. Ia hanya mempertanyakan, bukan bermaksud memberikan jawaban, lalu menghegemoni orang itu agar sama dengan pendapat atau jawaban dirinya. Bukan dengan cara mendikte, bukan. Tetapi ngajak orang untuk berefleksi, berpikir kritis. Kalau sebelumnya itu dianggap sebagai kebenaran, definisi yang final, lalu orang kemudian mulai meragukan. Nah, sebagaimana bidan, maiotika itu memang memberikan rasa sakit. Tetapi rasa sakit itu melahirkan kebenaran-kebenaran baru. Melahirkan kesadaran-kesadaran baru. Memang sakit. Ya, kalau kalian misalnya sebagai sofis yang dihormati oleh masyarakat, yang ahli berdebat, misalnya seperti di televisi, lalu ketika ditanya, ternyata pada akhirnya menghadapi aporia, kebuntuan. Oh, ternyata yang sebelumnya dianggap sebagai kebenaran, oh ternyata pendapatnya dangkal. Memang menyakitkan, tetapi bukankah itu melahirkan kesadaran baru? Kan begitu ya? Misalnya seperti MBG, misalnya. Sebelumnya retorikanya, apa MBG itu? Retorikanya makanan bergizi gratis. Lalu ada Sokrates muda dari UGM, ketua BEM UGM, lalu mempertanyakan tentang MBG, lalu memunculkan kesadaran baru, kan begitu ya? Memang sakit bagi penguasa yang sebelumnya mereka mengklaim bahwa MBG itu sebagai suatu kebenaran, makan bergizi gratis yang tiap harinya berapa? Dana yang digelontorkan? 1 triliun. Ya, sekitar 1 triliun. Dan ternyata itu baru terungkap kalau itu juga diambil dari dana pendidikan, dana kesehatan. Dan kalau kita ya kemudian mempertanyakan seperti Sokrates muda dari Jogja, oh kalau begini orang kemudian berpikir, kan begitu ya. Sebelumnya makan bergizi gratis, oh ini kok maling bergedok gizi gitu ya. Ya kira-kira itu. Menyakitkan tetapi melahirkan kesadaran baru. Interupsi Pak, supaya kita tidak tersesat lebih jauh, pengetahuan saya dialektika itu bukan berasal dari Sokrates Pak, tapi dari Hegel. Mungkin bisa dijelasin Pak? Itu benar, tetapi ya Hegel kemudian menjelaskan, menerangkan dialektika lebih sempurna di tangan Hegel, seorang idealis dari Jerman. Jadi di tangan Hegel, dialektika menjadi lebih sistematis, lebih sempurna. Kalau Sokrates menjelaskan dialektika itu hanya sebagai metode percakapan. Iya, soal tanya jawab.
begitu. Nah, di tangan Hegel dialektika menjadi lebih sempurna. Ini sebagai salah satu contoh, dialektika itu bukan hanya metode percakapan, tetapi di dalam realitas itu sebenarnya sudah bersifat dialektis. Maksudnya apa? Masih bingung ya? Atau ada yang bisa membantu saya? Nah, misalnya Hegel menjelaskan bagaimana dialektika itu an sich für sich. Jadi an sich itu memang ada potensi, tetapi belum menyadari, belum muncul kesadaran diri, tetapi ada potensi. Seperti bunga, itu masih menguncup. Lalu bunga itu mekar, ia menegasi yang sebelumnya kuncup atau menguncup, lalu muncul kesadaran diri pada dirinya. Itu yang disebut sebagai fursi, sehingga bunga itu kemudian menjadi mekar. Suka bunga? Oke. Nah, menjadi mekar. Lalu itu masih belum kesadaran diri yang sepenuhnya. Hegel kemudian mengatakan an und für sich. Jadi ini yang disebut negasi dari negasi. Maksudnya apa? Yang menguncup dan yang mekar tidak sepenuhnya dibuang atau dinegasi, tetapi ada namanya sublasi atau aufhebung, diangkat. Memang agak rumit ya pemikiran Hegel. Diangkat lebih tinggi kualitasnya, sehingga kemudian an und für sich itu kalau sebelumnya menguncup, mekar, lalu berbuah. Bisa dipahami? Itu lebih gampang ya analoginya ya. Atau, nah kalian ini kan individu-individu. Ini potensi, tapi individu yang belum mempunyai kesadaran diri. Lalu berkembang. Muncul kesadaran. Kesadaran baru bahwa ya kalian ini hidup dalam kolektif. Muncul kesadaran kolektif, bermasyarakat. Sehingga terbentuklah kesadaran untuk bermasyarakat. Lalu aufhebungnya yang melampaui an sich für sich itu tadi menjadi negara. Jadi individu tidak hilang sepenuhnya, begitu pula masyarakat, tetapi diangkat kesadaran yang lebih tinggi, itu namanya negara. Bisa dipahami? Kira-kira seperti itu. Jadi itu disebut dialektika. Nah, itulah an und für sich ini yang disebut aufhebung. Wah, saya pun masih belajar ya, tipis-tipis ya. Nanti kita sama-sama baca, ya kalau bisa baca bukunya Hegel. Tapi memang diakui juga orang yang belajar filsafatnya Hegel memang rumit. Apalagi kita yang di Fakultas Hukum yang belajar otodidak filsafat ya, itu memang cukup rumit ya. Misalnya Hegel bicara soal Geist itu roh, ide. Nanti kawan-kawan coba baca itu ya. Ya nggak apa-apa lah, pakai scroll tipis-tipis ya juga nggak apa-apa. Yang penting paham apa itu Geist, ide misalnya. Kenapa filsafat Hegel disebut idealis misalnya? Ya karena ya memang sekali lagi kita memang bukan di Fakultas Filsafat, tetapi perlu, ini penting ya agar menumbuhkan bagaimana sih cara belajar yang kritis itu ya dari para filosof ini, dengan mempertanyakan sesuatu yang sebelumnya mungkin dianggap sebagai kebenaran yang mapan, lalu kita mempertanyakan secara dialektik. Interupsi Pak, Ya. Boleh saya koreksi? Oh ya silakan. Oh ya, terkait dengan pemikiran dialektika pada masa Hegel, setahu saya bahwa ada juga pemikiran sistematis di mana adanya tesis, antitesis, dan sintesis. Apakah benar seperti itu? Iya,
itu benar, tapi juga nggak sepenuhnya benar. Memang kalau kita baca beberapa kutipan pemikiran Hegel dari beberapa buku, memang seolah Hegel itu mengajarkan tentang tesis, antitesis, dan sintesis. Itu sebenarnya dari Fichte. Hegel sebenarnya tidak sepakat dengan kalau itu dimaknai tesis, antitesis, dan sintesis dialektikanya. Mengapa? Karena tesis, tesis, antitesis, dan sintesis itu lebih bersifat teknis, tak bernyawa. Seolah kesadaran dialektik diasup atau didorong dari faktor eksternal. Padahal kesadaran dialektik itu dari dalam. Sebagai contoh yang mencontohkan pohon ek misalnya. Biji ek itu tidak dipalu dari luar. Artinya pohon ek itu, ya pohon-pohon seperti di sekitar kita ini, cuma mungkin di tempatnya Hegel itu namanya pohon ek. Itu bukan karena faktor eksternal. Bijinya tidak dipalu dari luar, tetapi ya memang karena punya potensi internal. Biji itu kemudian pecah, mekar dengan sendirinya, lalu berkembang menjadi pohon. Jadi bukan karena faktor eksternal, itu karena potensi di dalam dirinya. Jadi kesadaran itu bukan dimatangkan oleh faktor luar, ya sebagaimana pohon ek itu. Tapi sejauh ini yang kami lihat di media sosial, karena justru lebih terang bahwa kami anak muda hari ini melihat pemikiran-pemikiran filsafat secara rinci kemudian di media sosial. Tapi menurut Marxisme hari ini justru membalikkan kemudian pemikiran Hegel itu. Sehingga apa kemudian yang Hegel dipertanyakan oleh Marxisme tadi begitu. Itu dia, Mas. Ini pertanyaan yang cukup berat ya, seolah-olah saya bukan di Fakultas Hukum sekarang. Seolah-olah sedang berada di Fakultas Filsafat ya. Betul bahwa Marx itu membalikkan cara pandang Hegel tentang dialektika. Kalau dialektika Hegel yang mendorong perubahan itu adalah Geist, roh, ide, gagasan, rasional. Nah, Marx ingin mendaratkan dialektika Hegel pada realitas sosial. Tidak mengawang-awang di dataran ide. Lalu Marx mengajarkan tentang MDH. MDH itu materialisme dialektika historis. Materialisme di sini bukan matre Gen Z ya, bukan itu. Tapi materialisme di sini Marx mengajak kita untuk melihat secara dialektik perubahan itu didorong oleh materi, bukan ide. Materi di sini misalnya mood of production, corak produksi. Itu nanti ada hubungannya dengan pertanyaan awal soal Madilov, Tan Malaka, karena Tan Malaka juga diinspirasi oleh pemikirannya Karl Marx. Nah, jadi kalau Tan Malaka tadi itu kan mengkritik logika mistika ya, seperti tahayul, hal-hal yang mistik, kemenyan, dan apa yang mistik seperti hantu. Ya, Marx mengajak kita untuk melihat mood of production. Misalnya begini, misalnya mood of production-nya kapitalisme, misalnya kapital. Di situ secara dialektik ada pertentangan, ada kontradiksi antara siapa dengan siapa. Kalau di kapitalisme, kontradiksi antara majikan dan buruh. Majikan cenderung menekan upah buruh, bukan karena dia jahat, bukan karena dia serakah, tetapi sistem yang membuat ia
menjadi jahat. Sistem kapitalis. Ia cenderung menekan upah buruh dan memperpanjang jam kerja buruh. Itu karena sistem ekonomi kapitalisme yang serakah. Karena di antara para kapitalis, para pemodal, mereka berkompetisi. Sementara tujuannya mengejar laba. Bagaimana dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya? Ya caranya menekan upah buruh dan perpanjang jam kerja. Kontradiksinya, buruh ingin jam kerjanya dikurangi tapi gajinya, upahnya dinaikkan. Sehingga kepentingan buruh dan majikan kontradiksinya tidak bisa didamaikan. Sehingga ketika kontradiksinya itu makin meningkat dan eksploitasi, misalnya pencurian nilai lebih. Tahu pencurian nilai lebih, kawan-kawan? Contoh misalnya, seorang buruh bekerja seharusnya cukup 4 jam. Misalnya buruh mebel, dia cukup untuk membuat kursi atau meja ini cukup 4 jam kalau kursi dan meja itu untuk dirinya. Tetapi karena ia bekerja bukan untuk dirinya tetapi untuk majikannya, ia tidak bekerja 4 jam sehari, tetapi harus 8 jam atau lebih. Supaya apa? Supaya surplus value, keuntungan dari kerja buruh itu, profit itu masuk ke kantong majikan. Itulah kenapa buruh tidak kerja 4 jam, itu disebut pencurian nilai lebih. Itulah kenapa kalau kita datang atau berkunjung ke buruh mebel, ternyata tidak ada sepotong kursi atau meja di rumah buruh itu, karena buruh terasing, teralienasi dari hasil pekerjaannya. Nah, Marx melihat perubahan sosial itu dimatangkan oleh persoalan dalam mode of production, mode produksi ini. Nah, kalian nanti coba belajar itu ya, itu karena memang Marx melihat bangunan bawah itu mode of production, terutama ekonomi, bangunan atas seperti kita ini, hukum. Ideologi pendidikan itu bangunan atas. Nah, itulah kenapa hukum sebagai bangunan atas itu merupakan pantulan dari basis atau bangunan bawah. Itulah kenapa hukum itu cenderung pantulan dari kepentingan yang berkuasa, seperti Omnibus Law misalnya. Kenapa pasal-pasal di Omnibus Law menguntungkan para oligark? Ya karena sistem bangunan bawahnya ini yang kapitalis. Jadi apalagi kalau kalian lebih jeli, lebih teliti lagi melihat, memeriksa berapa persen misalnya orang yang duduk di Senayan yang kalian pilih di pemilu itu, ternyata 60% itu para oligark dan sisanya orang-orang yang berafiliasi ke oligark. Itulah kenapa Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, cenderung menguntungkan para oligark. Itu ya karena hukum itu bangunan atas. Nah, Marx menginginkan atau bukan menginginkan ya, mengkonsepkan secara dialektik materialis historis itu, ya perubahan itu merubah mode of production. Misalnya ketika buruh semakin terepresi, semakin dieksploitasi, itu mematangkan kesadaran buruh kelas bawah itu untuk mengambil alih alat produksi itu, yang kemudian ia mengimajinasikan tentang masyarakat tanpa kelas. Berkaitan dengan Madilog itu tadi, ya TAN itu diinspirasi oleh pemikiran Karl Marx soal MDH. Hanya bedanya mereka melihat konteks Indonesia yang waktu itu terjajah oleh kolonial. Jadi kalau Marx melihat pertentangan antara buruh dan majikan, memang itu kondisi proletariat di Eropa ketika tumbuh industri manufaktur ketika di Marx pada abad ke-19. Nah, sementara Tan Malaka melihat konteks Indonesia yang terjajah. Nah, pemikiran Tan Malaka tentang kawan-kawan biasanya para influencer selesai pada logika mistika. Ya, itu memang betul. Tan Malaka ingin membongkar orang-orang Indonesia yang dibelenggu, yang terhegemoni oleh pikiran yang mistik, yang tahayul, yang kemudian orang pasrah. Ya, udah kita pasrah aja bahwa hidup ini
miskin, kita terjajah, itu karena takdir. Itu logika mistika. Enggak, itu konstruksi dari manusia dan itu bisa diubah. Tan Malaka ingin ngajak kita berpikir yang lebih rasional. Itu bukan takdir, kamu miskin itu bukan takdir, tetapi karena konstruksi sosial yang eksploitatif. Tetapi konteksnya untuk konteks Indonesia, untuk melepaskan dari cengkeraman penjajah. Jadi ya Tan ingin mengajak solidaritas nasional, persatuan nasional untuk melawan penjajah. Penjajahan itu bukan takdir, tapi ya itu konstruksi yang harus dilawan. Dan cara melawannya tidak dengan kemenyan, tidak dengan hanya menegakkan tangan ke atas, tidak, itu mistika. Harus munculkan kesadaran revolusioner. Nah itu, kalau para influencer kan berhenti sampai di logika mistika. Tapi menurut Tan dan juga Marx, tidak cukup rasional saja, tidak cukup berbusa-busa pada di dataran teoritik, tidak cukup hanya memahami keadaan, tapi bagaimana mengubah keadaan. Itu sebenarnya yang dimaksud Tan Malaka dalam Madilog. Ia mendorong kita tidak hanya memahami keadaan, tapi bagaimana merubah keadaan.